Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi sedulur Kudus dan sekitarnya. Jumpa lagi dengan saya Tumenggung Fikri di pojok kota Kretek. Masih bersama centininews.co.id. Kita akan terus memahamkan masyarakat dengan dialog. Hari ini kita berada di lokasi Sekolah Dasar Negeri 4 Prambatan Kidul yang saat ini sedang menjadi bahan berita ya, karena di SD ini ada insiden ambruknya atap 3 kelas sekaligus. Jadi tentu ini adalah hal yang sangat memprihatinkan dan ironis ketika proses belajar mengajar tatap muka sedang mau dimulai, insiden itu muncul. Pak Sururi, kalau kita lihat anggaran untuk pendidikan ini kan cukup fantastis ya. Artinya dari APBN saja ada 20% dari Minimal. APBN minimal. Akan tetapi di sisi lain ternyata ada insiden seperti ini. Menurut Pak Sururi, apa yang bisa dikomentari ini? Terima kasih Bang Fikri, kami sudah diundang lagi di lokasi di mana insiden jatuhnya atap SD Negeri 4 Prambatan Kidul ini. Kami sebagai salah satu warga negara yang aktif di dalam menganalisa dan ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan ini, kami terus terang sangat sedih sekaligus kecewa terhadap insiden seperti ini. Kenapa? Karena pasca Kudus dinyatakan PPKM levelnya 2, grade-nya menurun, justru ketika mau ada PTM ternyata ada salah satu sekolah di Kudus ini yang atapnya rubuh. Ini adalah satu peristiwa yang memalukan bagi kami warga negara Kudus, sehingga kami berpikir ini adalah salah satu hal yang seharusnya tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena anggaran pendidikan ini sangat tinggi, baik di pemerintah kabupaten, pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Dan saya lihat itu di beberapa desa banyak sekali rehab-rehab bangunan SD yang kelihatannya masih bagus, juga masih ada rehab. Tetapi ini justru luput dari pantauan, luput dari pengawasan dari dinas terkait. Inilah yang kita sayangkan, sehingga ini sangat memalukan bagi kami dan sangat mengecewakan tentunya bagi anak-anak didik yang hari ini seharusnya dia bisa belajar di sekolah tatap muka, karena kondisi sekolahnya rubuh sehingga mereka tidak bisa tatap muka dalam belajarnya itu. Kemarin kita lihat beberapa kelas terpaksa harus melakukan kegiatan belajar mengajarnya di musola. Betul, betul. Jadi kalau secara umum sebenarnya ada insiden seperti ini yang harus bertanggung jawab. Kemudian kenapa harus terjadi insiden seperti ini, bisa dijelaskan seperti apa Pak Sururi? Kalau kita bicara yang bertanggung jawab ya dinas, karena ini adalah bagian dari pantauan, bagian dari pengawasan yang ada di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus. Saya melihat dinas ini mungkin database terkait dengan sekolah-sekolah dasar yang negeri yang di bawah naungannya itu mungkin nggak punya atau gimana itu ya. Ternyata
setiap tahun itu rehab sekolah itu ratusan sekolah. Akan tetapi kenapa ada yang luput ya, Ya, sampai dengan ambruk ada yang ya? luput. Inilah yang kadangkala kita harus minta pada dinas terbuka supaya apa? Supaya dinas itu betul-betul mengevaluasi keberadaan masing-masing kondisi sekolah yang ada, baik yang rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat. Nah, ini kalau sampai rubuh karena kena angin, untungnya adalah waktu rubuh itu anak-anak tidak sedang belajar. Coba kalau waktu itu anak-anak sedang belajar, ini kan peristiwa yang sangat memalukan, dan ini saya pikir orang tua wali murid bisa menuntut dinas secara pidana kalau kemudian ada anaknya yang kena kerubuhan atap yang ada di sekolah ini gitu, Bang Fikri. Iya, jadi atau mungkin sebenarnya dinas melalui UPT ya, di masing-masing kecamatan itu sangat tidak mungkin kalau mungkin tidak memiliki database itu. Barangkali mungkin kalau boleh dalam tanda kutip mencurigai ini kalah dengan judul dan titik yang diaspirasikan oleh teman-teman wakil rakyat. Ya, kalau saya melihatnya teman-teman dewan itu ketika memberikan titik judul dan melalui dana aspirasi atau pokok pikirannya itu dia tidak melihat kondisi prioritas sekolah yang ada. Dia yang penting adalah dekat dengan salah satu guru, dekat dengan salah satu kepala sekolah yang diajak bisa bernegosiasi terkait dengan penggunaan dana aspirasi itu, sehingga mereka akan menaruh aspirasinya ke sekolah-sekolah yang sudah ada komunikasi dengan kepala sekolahnya maupun guru lainnya. Inilah yang saya sayangkan sebetulnya. Salah satu tupoksi yang dimiliki oleh teman-teman dewan itu kan pengawasan. Seharusnya suatu ketika mereka minta database dari dinas terkait dan jenis sekolah yang perlu direhab itu sekolah mana saja, dengan klasifikasi kerusakannya sedang, kerusakannya berat, dan kerusakannya menengah. Inilah yang agak ringan. Inilah yang tentunya menjadi titik poin dari teman-teman dewan, sehingga ketika dia punya alokasi anggaran untuk rehab sekolah, diprioritaskan sekolah-sekolah yang memang harus betul-betul membutuhkan ya. Ya, sekolah yang betul-betul membutuhkan karena memang tingkat kerusakannya sudah berat itu. Jangan sampai kemudian kami mendengar di kemudian hari nanti ada anak sekolah ketika sedang proses belajar mengajar, ada untungnya tidak ada korban ya. Itu yang kita harapkan. Ya, kita sebenarnya sangat menyayangkan ketika insiden ini terjadi, baru semua pihak kemudian melakukan sidak, melakukan kunjungan ke TKP, kemudian baru berinisiasi untuk bagaimana, kan begitu. Artinya ya mungkin kondisi real sekolah yang berpotensi rusaknya seperti ini mungkin tidak hanya di sini saja, tapi di beberapa tempat itu barangkali pasti ada lah. Oleh karenanya ketika sekolah kemudian yang harus bertanggung jawab adalah dinas pendidikan, lalu sebagai lembaga kajian strategis Kudus, kira-kira terhadap kepala dinas yang dalam tanda kutip nyata-nyata telah lalai di wilayah Kudus ini ada insiden seperti ini, apa sanksi yang ya mungkin sepadan lah dengan kejadian-kejadian ini? Masih untung tidak ada korban jiwa ya. Betul. Tapi ketika kondisinya seperti ini, bisa jadi ketika nanti
pas tiba-tiba di sekolah yang lain ada seperti ini, kemudian pas KBM berlangsung kan, ini harus betul-betul dievaluasi total Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga. Sanksi seperti apa Pak Sururi kalau boleh sebagai lembaga kajian strategis? Saya setuju kalau kemudian seluruh pejabat yang ada di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, khususnya kepala dan kabitnya, itu dievaluasi. Kebetulan beberapa hari yang lalu di Pemkab Kudus itu kan sedang melakukan kegiatan evaluasi kinerja di masing-masing kepala OPD oleh Bupati dengan tim yang ada, tim evaluasi kinerja itu. Nah, inilah harapan kami, Bupati melakukan tindakan tegas terhadap kepala dinas yang memang nggak bisa bekerja. Jangan sampai Bupati nanti mengambil tindakan sanksi kepada OPD karena berdasarkan suka dan tidak suka, tetapi bukan berdasarkan kinerja. Inilah harapan kami seperti itu. Ini fakta, salah satu fakta di belakang kita ada sekolah yang rusak yang tidak terpantau oleh dinas terkait. Kemudian juga kita tahu salah satu kabit yang dulunya di rolling di Dinas Perhubungan baru belum ada 1 tahun itu sudah dikembalikan lagi di Dinas Pendidikan lagi. Nah, inilah bagi kami adalah salah satu evaluasi yang perlu dilakukan oleh Bupati melalui tim evaluasi kinerja, sehingga nanti kalau memang ini dianggap perlu dievaluasi total dan ternyata memang perlu di rolling, diganti, nah, itu kewenangan Bupati untuk melakukan itu. Harapan kami sebagai salah satu warga Kudus, saya secara pribadi sangat menyayangkan, sangat memprihatinkan insiden ini terjadi. Yang jelas ke depan tidak boleh terjadi ada sekolah yang rubuh, ada sekolah yang rusak, ada sekolah yang ambruk, apalagi dan ini ada sekolah yang dari tahun ke tahun itu mendapatkan anggaran ya. Anggaran, betul. Bahkan saya melihat memang ada beberapa sekolah karena dekat Matoan bagi kami itu setiap tahun mereka mendapatkan anggaran untuk rehab. Apa itu gantengnya, kemudian temboknya diklikep, apakah itu keramiknya, kemudian juga ada anggaran untuk pembuatan lapangan di halaman sekolah itu. Nah, inilah maksud saya adalah belum berbicara tentang skala prioritas, janjane sekolah yang pantas untuk mendapatkan anggaran. Ini sekolah yang seperti apa? Makanya harus ada database terkait dengan klasifikasi sekolah ini adalah rusak sedang, rusak ringan maupun rusak berat. Inilah yang tentunya ke depan harus dilakukan. Ya, harus ada klasifikasi ya, harus di data sedemikian rupa. Jadi mungkin menurut keterangan kepala sekolah bahwa usia bangunan 3 kelas ini memang sudah cukup lama ya, sehingga kondisi kondisi kayu sudah pada banyak yang lapuk dan lain-lain kan begitu. Artinya seperti yang disampaikan Pak Sururi tadi bahwa dinas itu harus ada kajian ya, yang mungkin tentu melibatkan banyak pihak juga. Ada PUPR yang memang betul-betul ahli bangunan dan lain, sehingga ketika kemudian direkomendasikan bahwa ini yang prioritas, ini yang mungkin masih bisa ditunda dan lain-lain, ini tidak akan terulang kembali kejadian seperti ini. Sehingga ketika kita bicara tentang sanksi moral, harusnya kepala dinas dan pejabat terkait yang ada di Dinas Pendidikan ini sudah harus tahu diri sebagai tanggung jawab moral kepada masyarakat, karena ini juga tidak kemudian berhenti ada yang ambrol kemudian diperbaiki, akan tetapi harus dievaluasi juga, harus diawasi juga bagaimana rehab dan mungkin membangun sarana pendidikan itu betul-betul sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan RAB. Jangan-jangan ya itu tadi, karena resikonya ketika mereka membangun tidak sesuai dengan
spesifikasi, nanti kejadiannya kan seperti ini. Padahal yang menghuni ini adalah generasi bangsa kan begitu. Seperti apa Pak Sururi melihatnya? Jadi saya sangat memprihatinkan ketika misalkan ada rehab, tiba-tiba kualitas dari bangunan rehab itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada. Oleh sebab itulah, karena di dinas pendidikan itu kan tidak ada ahli-ahli bangunan yang ada. Harusnya ngurusi kurikulum. Seharusnya mereka ngurusi pendidikan, ngurusi kurikulum, bagaimana pemberdayaan sumber daya anak-anak ke depan lebih baik lagi, sekolah merdeka segala macam. Ternyata mereka harus ngurusi rehab sekolah, ngurusi hal-hal yang tentunya tidak bidang secara spesifik. Mereka punya keahlian dan kemampuan untuk mengawasi bangunan-bangunan yang itu. Apalagi di sana tidak ada teknik sipil, tidak ada pejabat yang punya kualifikasi untuk mengawasi pembangunan. Inilah ke depan seharusnya dinas terkait itu betul-betul ketika ada bangunan, ada proyek itu bersinergi dengan dinas PUPR katakanlah, yang memang ada keahlian di sana. Mereka dalam rangka untuk bagaimana konstruksi bangunan yang baik, yang benar, kemudian yang awet, yang tidak cepat lapuk segala macam, kan mereka ada. Dan penilaian ini harusnya tidak selesai di atas meja ya. Betul. harus betul-betul di lapangan dilaksanakan, di survei di lapangan juga. Iya. Jadi apakah itu dari PUPR, dari kepala sekolah, dari dinas pendidikan, bahkan dari anggota DPRD pun kalau perlu memang harus secara bersama-sama mensurvei lapangan kan begitu. Ya betul, karena memang supaya kita bisa menyusun indeks, oh ini SD yang harus segera ditangani, oh ini yang bisa ditunda 10 atau 1 tahun ke depan dan lain-lain kan begitu. Karena peristiwa gini Bang Fikri, peristiwa ambruknya atap, jebolnya atap itu tidak hanya sekali ini. Ya, setiap tahun ada. Bahkan di kota yang dekat kabupaten saja waktu itu juga ada itu. Ada atap yang sudah lapuk kemudian jebol dan seterusnya. Bahkan ada di daerah-daerah Kecamatan Gebok itu pernah kami ke sana juga ada sekolah yang justru di dalamnya itu sudah dikasih tiang-tiang pakai bambu, tiang menyangga. Ini menjadi problem bagi kami kalau kemudian tidak segera dievaluasi total terkait keberadaan sekolah-sekolah yang memang perlu untuk segera ditangani secara cepat. Itu Bang Fikri. Jadi bahwa pemerintahan ini kan ada eksekutif, ada legislatif ya, yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi. Ketika masing-masing peran itu dimainkan sesuai dengan peraturan perundangan, artinya ketika kemudian melihat insiden seperti ini, sebenarnya di setiap kesempatan anggota DPRD yang mulia ini kan memiliki jadwal reses ya, mengunjungi konstituen, bahkan menginventarisir, bahkan musrenbang ini sudah dilakukan sejak di desa, kecamatan, bahkan di kabupaten kan begitu. Hanya saja mungkin keterlibatan yang mulia anggota DPRD pada saat musrenbang ini tidak maksimal. Artinya untuk misalnya ada yang diaspirasikan, oh ini skala prioritas seperti ini, kemudian dikawal mulai dari musrenbang des sampai dengan kabupaten. Apa insiden seperti ini juga tidak bisa lepas dari peran pengawasan anggota DPRD yang dalam tanda kutip masih membeli, Pak Sururi. Jadi sampai hari ini saya melihat teman-teman Dewan di dalam melakukan tupoksinya, khususnya dalam hal kontrol pengawasan terhadap kinerja eksekutif itu nggak kelihatan, atau bahkan sama sekali masyarakat juga kurang melihat ada kegregetnya itu peran-peran pengawasan itu. Oleh sebab itulah kami berharap teman-teman Dewan itu
lebih banyak difungsikan ke pengawasan, jangan ke penganggaran. Penganggaran kan hanya kan musiman saja, tetapi pengawasan kan setiap saat, Iya. setiap hari. Nah, setiap hari mereka misalkan yang berangkat dari dapur Kaliwungu seperti yang ada sini, seharusnya mereka bisa komunikasi Iya. dengan koordinator, dulunya UPT, koordinator masing-masing kecamatan itu Korwil ya. Korwil ya, koordinator wilayah itu seharusnya mereka bisa tanya-tanya. Janjane sekolah yang perlu direhab itu yang mana, berapa jumlahnya satu kecamatan ini, kemudian ditinjau lapangan kondisi realnya seperti apa. Nah, inilah salah satu fungsi pengawasan yang harus dilakukan oleh teman-teman dewan, sehingga aksi-aksi nyata dewan akan kelihatan. Kalau kita menunggu rumusan dari Runbang Des, itu saya yakin nggak menyentuh masa sekolah. Tetapi kalau kemudian nanti teman-teman punya pokok pikiran, punya bersinergi, pokok-pokok pikirannya itu nanti bisa seperti di sampai sini itu loh. Pokok-pokok pikirannya, aspirasinya kemudian dimasukkan di RKPD sebelum proses pembahasan yang ada itu mereka langsung dimasukkan itu, Bang Fikri. Artinya anggota legislatif ini harus memiliki sarana komunikasi yang mungkin bernilai menjadi deteksi dini ya. Betul. Artinya mungkin yang komisi D tetap sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan dinas terkait, yang komisi C juga seperti itu. Jangan kemudian seolah karena banyak judul dan titik yang mungkin pembangunan yang dibiayai oleh DAK ini, pada akhirnya dia lupa bahwa yang terpenting adalah mereka yang kebetulan sudah komunikasi dengan saya dan memang betul-betul perak dengan saya. Dan bahkan aspirasi ini bisa lintas komisi kan begitu. Betul. Menurut Pak Sururi, seperti apa harusnya DPRD yang memiliki fungsi salah satunya adalah pengawasan ini? Ya, kalau saya lagi-lagi saya katakan teman-teman DPRD itu harus memaksimalkan fungsi pengawasannya di lapangan. Kinerja eksekutif seperti apa? Saya yakin teman-teman Komisi D itu nggak punya database terkait dengan sekolah dari sekian ratus sekolah yang ada di Kabupaten Kudus itu. PAUD sampai ya. Ya, saya yakin nggak punya data-data itu. Coba mereka minta data di eksekutif, di dinas, punya nggak dinas data-data itu? Kemudian kalau punya data itu diolah, dikaji, kemudian cek lapangan. Jangan sampai data-data itu hanya ada di atas meja, tanpa ada survei, tanpa ada cek lapangan, membeli kucing dalam karung. Sehingga mereka yang dekat dengan matoan seakan-akan setiap tahun ya dapat anggaran terus. Tapi kalau nggak dekat dengan matoan, nggak dekat dengan orang-orang dalam, ya akhirnya seperti ini faktanya. Ada sekolah sampai rubuh, ya jauh dari pantauan teman-teman yang ada di Komisi D itu. Sebuah catatan di kampung saya. Ini ada SD yang selama 4-5 tahun anggaran ini selalu mendapatkan anggaran terus menerus kan begitu. Mulai dari ganti genteng, kemudian renovasi 3 kelas, kemudian ada mungkin ruang WC setiap mandi, tahun dapat terus itu ya. Kemudian ditindaklanjuti lagi ada aspirasi yang diwujudkan pagar sekolah. Kemudian terakhir ini di tahun ini mendapat 1 ruang kelas kelihatannya. Ini kan ironis ketika di sana-sana ada lebih yang membutuhkan tapi malah anggarkan di 1 titik itu saja. Betul. Masyarakat Kudus dan sekitarnya, demikian bincang kita dengan Pak Haji Sururi Mujib, Direktur Lembaga Kajian Strategis Kudus. Jadi kita berharap bincang kita di hari ini mendapatkan respon sebagai kritik yang membangun untuk memaksimalkan peran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, juga peran yang mulia anggota DPRD yang memiliki tugas pokok dan fungsi salah satunya adalah pengawasan. Insiden ambruknya atap sekolah dasar ini
adalah sangat ironis dan memprihatinkan. Karena gedung ini adalah untuk mengkader, untuk memberikan pembelajaran dan pendidikan kepada kader-kader bangsa. Akan tetapi ketika fasilitas gedungnya saja mengkhawatirkan seperti ini, maka ini adalah sebuah catatan. Oleh karenanya harapan kita bersama bahwa Dinas Pendidikan melalui koordinator wilayahnya, melalui kabit-kabitnya ini akan terus menginventarisir gedung-gedung sekolah dasar yang rusak dalam skala yang berbeda-beda, rusak ringan, rusak sedang, sehingga ini akan dijadikan referensi untuk memberikan skala prioritas bahwa tidak hanya sekedar proposal saja, akan tetapi yang harus dilakukan oleh dinas terkait kemudian dengan anggota DPR ini betul-betul ke lapangan. Dan sekali lagi bahwa insiden seperti ini tidak mesti harus terjadi, sehingga ini adalah sebuah catatan, kalau boleh dengan istilah pendidikan ini, rapot merah untuk Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus yang saat ini baru saja beberapa bulan yang lalu dilantik. Oleh karenanya kami berharap Bupati Kudus mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai nahkoda di sektor pendidikan. Terima kasih. Tetap bersama centininews.co.id di pojok kota Kudus karena ada banyak hal di sini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.